astaghfirullah wa minkas salam sallim lana wa fi dinina wal muslimin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada ilmu beliau, melewati saluran beliau, dan beliau ini juga termasuk keturunan Nabi SAW. Beliau tergolong adalah al-habaib, wasyekh, lagi syekh yang fi maqamil a'la, dalam maqam yang tertinggi ya, dalam tabakat min sultanil aulia. Beliau adalah tokoh utama, sultan para aulia Allah. Sultan para aulia Allah itu artinya petinggi ya, petinggi ya, raja dari para wali-wali Allah. Kenapa jadi raja? Karena karamah beliau sampai sekarang, tidak ada yang dapat menandingi karamah beliau. Nah, ini ilmu beliau yang sangat tinggi sekali, yang secara luar biasa seluruh dunia. Jadi Anda ke Mesir, Anda kemana lagi, berangkat ke Tunisia, ke Suria, ke Lebanon, ke Indonesia, ke Malaysia, Anda akan bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini ilmu-ilmu beliau berkembang, termasuk membahas tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad tuh beliau ini hidup 521 Masehi, 521 Hijriah ya, Hijriah, bukan Masehi, bukan. 521 Hijriah tuh tambah 7 sekitar 1100 atau 1200 Masehi. 521 Hijriah, Imam Syafi'i itu hidup 150 Hijrah. Jadi Imam Al-Ghazali 511 Hijriah. Jadi Imam Ghazali, wafat Imam Ghazali, hiduplah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu supaya memahami sejarah sedikit. Dan di kitab Ihya Ulumuddin, pernah dengar kitab Ihya Ulumuddin, itu tidak membahas tentang Nur Muhammad, tapi mengarah ke sana ada, tapi membahas khusus tidak ada tentang Nur Muhammad. Yang minggu kemarin, Nur Muhammad itu kita simpulkan adalah ruh alam semesta ya. Yang tidak sempat kemarin, kulasah Perruhul Muhammadi Kulasatul Aqwan. Sesungguhnya ruh Muhammad itu atau Nur Muhammad itu adalah kesimpulan segala aqwan. Aqwan itu segala kainat-kainat yang ditentukan Allah dalam kehidupan ini. Ada gunung, ada apalagi? Ada air, ada sungai, ada hujan, apalagi yang kita hidup ketika kita temui dalam, ada tanah, ada bumi, itu aqwan namanya semua itu. Ada burung beo, ada burung bukan beo, ada burung bisa bernyanyi, ada burung bisa bersiul, ada burung tidak bisa berbuat apa-apa kecuali terbang, macam-macam kan. Alam tuh kainat semua, alam semesta ini. Maka disimpulkan itu adalah ruh. Dia terjadi itu semuanya karena adanya ruh Muhammad. Kalau dalam syair, Syekh Busairi mengatakan dalam Simtud Durar atau dalam kasidahnya, Nurul Mustafa Mala'al Aqwan, ya kah? Nurul Mustafa, cahaya Muhammad itu Mala'al Aqwan, mengisi di seluruh segala aqwan. Nah, sudahlah. Maka Nabi bersabda, Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku dari Allah dan orang mukmin itu daripadaku. Artinya, kita orang mukmin harus melakukan silah terus kepada Nabi. Silah itu sambungan telepon kepada Nabi. Dengan cara apa? Membaca salawat. Setiap amal-amal agama yang kita kerjakan, yang harus kita sadari ini. Misalnya kita sholat, apalagi? Sholat aja contohnya, naik haji, ibadah-ibadah, itu adalah mewarisi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu silah namanya. Jadi sholat itu silah kita, bukan hanya silah kita kepada Allah, tapi juga kepada Nabi. Kita mencontoh Nabi, kita mewarisi apa yang dikerjakan oleh Nabi. Kita berzikir, itu juga silah Nabi. Itu harus disadari. Maha guru kita adalah Nabi SAW. Maha guru kita adalah Nabi SAW. Nah, ini dimasukkan di dalam ruh kita, disadari dalam ruh kita, harus disadari dalam otak kita, pikiran kita, ruh kita, bahwa kita terikat
dengan ruh Muhammad. Silah kita hubungan kita dengan ruh Muhammad. Karena itu al-mu'minun, orang-orang mukmin itu mini kata Nabi, daripada aku. Faqalaqa minhul arwah kullaha fi alamil lahut fi ahsani taqwim al-haqiqi. Maka Allah telah menjadikan daripada ruh itu seluruhnya pada alam lahut fi ahsani taqwim, secara hakiki. Sesungguhnya ruh kita ini diciptakan Allah, ruh kita, tubuh kita, ruh kita di dalam tubuh kita ini ada ruh. Ruh kita ini sudah diciptakan Allah daripada ruh Muhammad di alam lahut, di alam ketuhanan. Sebelum kita lahir ke dunia, sebelum kita ada janin, sebelum kita ada janin di mana? Di tubuh ibu, di tubuh ibu kita, di rahim ibu kita, ruh kita itu sudah ada. Sudah diciptakan Tuhan. Subhanallah. Bagaimana tuh ilmunya? Nanti mudah-mudahan sampai ke sana lah. Al-hakiki, secara ilmu hakikat. Wahwa isim, dia adalah ismu jumlatil annas al-ansi fi jalikal alam. Semua itu adalah sebutan nama dari makna-makna manusia pada semua alam. Yang saya jelaskan tadi, ruh kita ini berasal dari ruh Muhammad. Nah, dipisah dari ruh Muhammad, dipisah. Namanya ruh Muhammad atau ruh Muhammad atau nur Muhammad. Nah, sudah, itu sekedar dipahami, dimasukkan di akal. Wahwa watanul asli, itulah yang disebut negeri asal kita. Jadi negeri asal, apa bahasa lainnya, kampung halaman ruh kita ini di mana? Kampung halamannya namanya ruh Muhammad. Nah, nanti kita aplikasikan dalam hidup. Ini sekedar paham dulu. Palamma mada alaiha arba'atu alafi sanatin khalaqallahul aras min nuri ainin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jasa Abdul Qadir Jalani. Maka manakala Allah telah menetapkan pada ruh Muhammad setelah diciptakan Allah. Jadi Allah menciptakan awal sebelum langit dan bumi ini diciptakan Allah nur Muhammad atau ruh Muhammad. Maka Allah menetapkan ruh Muhammad itu selama 4.000 tahun beribadah kepada Allah, mengabdi dan taat kepada Allah. Taat gimana? Taat banan ruh Muhammad ini sudah dipisah-pisah sampai menjadi ruh kita. Ruh kita ini adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita hidup di dunia, kemarin sudah sampaikan, melihat indahnya hidup di dunia, terlenalah ruh kita. Gara-gara siapa? Jasad kita yang mengajak ruh kita untuk terlena. Itu semalam, ya Kak? Sampai di situ kita. Nah, setelah itu paradatil arwah ila darkil asfal al-kainat. Maka yang terjadi adalah ketika kita asyik, ruh kita mengenallah hidup di dunia ini begitu enaknya, maka jatuhlah kita kepada darkil asfal, tempat jasad tubuh kita, yaitu makna duniawi. Ya Kak? Coba buktinya. Buktinya, ini contoh. Ada orang manusia, ini umur berapa dah? Umur 18, 20, ada 30, sampai umur 40 kah? Bila melihat perempuan cantik, senang dah hati? Senang dah hati? Senang. Kenapa? Tapi ternyata ada orang yang tenang-tenang aja. Sebut aja Tuan Guru. Tuan Guru sini nggak ada apa-apa, ada apa-apa ya sih. Kita makanya abut gelisah mana bila melihat bebinian. Tuan Guru sini tenang-tenang aja. Kenapa sih Din? Karena beliau, ruh beliau sudah kembali ke negeri asalnya, kembali ke kampung halaman kepada ruh Muhammadnya. Atau dalam bahasa saya Abdul Qadir yang ruhani, ruh beliau tingkat ruhani, makom ruhani. Ruh kita di makom jasad. Lalu merasa senanglah kita dengan segala sesuatu tadi. Seperti firman Tuhan, Juyina linasi hubus sahwati minan nisa wal banin. Kita merasa senang, merasa hawa nafsu melihat perempuan. Makanya ada yang berenteng misi bini sampai berapa ikung. Ya lah, digabung di rumah bilang gak ada simpul puasannya. Sekali balasan, ini kan sunnah Nabi jan. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi, sunnah Nabi. Nang dikawini kenapa? Nang anum. Aisyah tuh Pak, isi ikung aja, kamu berapa ikung? 4 ikung.
anu semunyan hendak inang tua umur Ummu Aiman dinikahi Nabi berapa umurnya? 65 tahun. Oh nah mengawini umur 65 tahunan tahu lah ya lah. Salah paham lo Nabi ini bahaya, bisa berat. Salah paham lo Nabi ini bahaya. Ada kekanakan salah paham, gurunya salah paham juga, anak muridnya salah paham juga. Rupanya duduk di muka kelas tuh, di muka kelas dibur angin sudah merasa mengantuk, dibur angin ndak ke belakang kenapa balik ke belakang ya guru? Gua ajar di muka nih ulun apa nih? Di muka nih duduk angin dibur kena pintu tuh Bu. Pintu tuh dibur angin sap angin kan terasa asal nyenyak banget pagi ini mau lalu hendak guring. Hendak teguring, oh bagus nih Bu Guru pindah belakang nih berarti lah. Karena ada angin sepoi-sepoi kan, jadi pindah ke belakang Bapak aja Guru supaya apa? Supaya guring Bu ajar Bapak aja. Karena dulu juga Guru sudah ketakutin naikum supaya jangan ngantuk ya Guru. Apa Guru jar? Sebutkan jar tokoh idola engkau jar apa aja. Jadi jar anaknya apa ya? Nyata dah Guru Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Diponegoro tuh Pang itu nang gaya di atas di sekolahan biasanya ada lah gambar pangeran Diponegoro. Suka banget ini jadi idola ya. Orang ya si Din idola yang kumaksudkan tuh jar Guru orangnya masih hidup. Sudah meninggal Kak Budi Penegoro tuh bujar. Sudah meninggal ya si Din 1830 ya si Din. Habis maghrib ke bulan 1830 ya si Din. Jangan kanakan darat bayi ya amnya Guru. Bongol panai kamu nih ya Guru. Ada habis maghrib kada. Salah aku juga Guru 1830 1835. Oh demi itu Guru ajar. Parak Isa tuh berarti jar 1835 tuh Guru bayi ya bongol ban muridku nih si Din. Nah, salah paham siapa pesemunyan salah paham. Bahaya juga salah memahami syariat itu bahaya. Maka belajarlah dari dalam. Nabi Muhammad SAW pahami karakter beliau. Memahami Nabi, pahami karakter beliau. Beliau itu patana, sidik, apa lagi? Patana, sidik, apa lagi? Tablik, amanah. Pahami karakter beliau. Adalah situ nafsu kepada perempuan? Nggak ada. Ya lah. Nah, pahami dari karakter beliau. Bila sudah paham karakter beliau, semua hadis berarti dia sudah diambil. Kalau dicontoh, bila memahami. Nah, kenalah. Nah, sedikit lagi. Ini patokan dasarnya. Tadi watanil asli. Orang yang sudah pada tingkatan itu kembali kepada ruaninya yang terdalam. Maka sumaradatnahu asfala safilin seperti firman Quran surah At-Tin. Yakni anjalahum awalan min alamil lahut ila alamil jabarut. Yaitu turunlah dia kepada daripada alam lahut ke alam jabarut dan seterusnya sampai kepada alam jasad. Itulah diri kita ini. Nah, maka kata beliau, lalu karena sudah lupa manusia itu atas keadaan itu, Allah pun menurunkan syariat. Nah, ringkas begitu kisahnya. Dan Allah menurunkan syariat itulah terjadi agar manusia kembali kepada watonil aslinya, atau yang disebut dengan negeri asalnya. Jadi dengan memahami syariat yang ada itu tuh kita kembali ke asal. Cuma rupanya pas belajar syariat ini banyak tidak memahami, justru yang johirnya saja dipahami, yang batinnya tidak. Contoh sembahyang, sholat. Yang terjadi kita sembahyang asal mengerjakan kewajiban. Padahal sholat itu maksudnya adalah menghubungkan hati, menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kemudian kita sambung dalam hidup kita ini supaya tetap Allah hadir di dalam diri kita, yaitu dengan cara mengingat terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud diadakannya syariat itu supaya suhud pandangan kita di alam semesta ini tidak tertipu dengan alam semesta ini, sehingga yang kita lihat adalah wajah Allah. Apa wajah Allah? Yang kita lihat adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan johirnya syariat yang kita harus batinnya. Maksud tujuan syariat kita sholat, kita ibadah supaya melihat dengan Allah, memahami Allah. Karena tidak paham-paham juga syariat diturunkan, akhirnya musibah besar terjadi di dunia ini.
memahami syariat tidak juga paham makna di dalamnya, akhirnya orang berkata, contoh musibah di Cina banjir terus menerus, akhirnya orang berkata apa setelah musibah banjir ini? Oh my God, katanya, oh my God, wahai Tuhan, tidak adakah belas kasih-Mu lagi saat ini? Nah, berarti menyadari enggak Tuhan itu ada? Menyadari. Begitu musibah nanti terjadi, manusia akan berkata, Allah, 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 Allah. Baru sadar. Itulah inti daripada syariah itu. Inti syariah apa? Mengingat Allah, mengenal, memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya syariat itu diadakan untuk mengenal, mengerti, memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu inti daripada masalahnya. Mudah-mudahan bermanfaatlah daripada ini, intisari daripada itu. Mudah-mudahan kita memahami kenapa. Jadi syariat, nah sekarang syariat itu ada ruhnya. Ruhnya siapa? Ruh Muhammad. Ruhnya pun ruh Muhammad, alam semesta ruh Muhammad. Syariat itu pun inti daripada syariat itulah ruh Muhammad atau ruh alam. Makanya syariat itu kata kita kemarin sesuai dengan alam semesta. Kalau Anda sakit di tubuh Anda sendiri ada obatnya. Anda percaya? Kalau sakit kepala apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan bila sakit kepala? Anda megang-megang inilah, megang-megang kepala. Di mana sakit? Oh, Anda pulang. Ulang-ulang enak, minta urutakan lagi orang ya lah. Sakit di pundak, diurutakan ya lah. Sesuai Anda dengan alam tubuh Anda itu. Ruhnya di situ juga ada menyembuhkan Anda. Anda pernah diurut, datang ke akupunktur, ditekannya di kaki, di ujung-ujung kaki lah. Nah, iyalah, sembuh, hilanglah sakit pinggang, hilang sakit kepala. Ternyata di situ juga obatnya, ya kah? Nah, nanti dicoba di rumah lah. Obat, ternyata ada obat di tubuh kita ini yang bisa kita tekan-tekan. Di mana aja sebenarnya, bukan di tempatnya, tekan di mana aja di tubuhnya obat sebenarnya. Nggak percaya nanti penat di rumah, duduk, habis ini duduk agak lama, tekan-tekan aja kaki sebentar-sebentar. Keenakan sendiri ya enggak? Malah akibat duduk lama itu, sakit itu kita tekan-tekan tuh malah enak kita. Nah, apalagi bini Anum suruh lah. Jangan suruh lah, jangan. Karena kayak kaitar itu tiga ikong jar. Ya kah? Nah, itu kesimpulan lah. Ruh Muhammad, syariat itu, jadi pahami syariat johir itu di ruh Muhammad. Kalau tidak mengerti, nanti mudah-mudahan Nabi mengerti. Tidak apa-apa mengerti, sekedar tahu dulu. Kemudian ruh alam tubuh kita aplikasikan di tubuh kita. Nah, tekan-tekan tubuh kita, obat bagi kita. Coba aja Anda percaya. Apa yang Anda senang, lakukan saja. Nah, percayalah. Bila Anda sudah percaya yang saya katakan ini, itu jadi obat bagi Anda. Tapi bila Anda tidak percaya, Anda gunakan akal Anda, insya Allah tidak akan bisa memahami dan tidak mendapatkan karamah yang ada di dalam kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Demikian juga Anda memahami syariat. Cukuplah bagi Anda dalam memahami itu. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.